Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, dan senantiasa tekun untuk berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022 bersama dengan gereja. Kita memperingati peringatan wajib Santo Pius dari Pietrelcina atau yang disebut Padre Pio, seorang imam. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Padre Pio. Semoga berkat doa dan teladannya kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang dari nabi zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, tidak setiap orang bisa menerima, memahami, mengenali Tuhan Yesus sebagai yang datang dari Allah. Dialah Sang Mesias, Putra Allah, Kristus, Sang Sabda Allah sendiri. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya tentang siapakah menurut orang banyak Tuhan Yesus itu, jawabannya beraneka ragam. Ada yang menjawab, menurut orang banyak itu Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang datang kembali, atau Elia, atau nabi-nabi zaman dahulu yang telah datang lagi. Tetapi Allah mewahyukan pengertian tentang Kristus kepada Petrus, sehingga Petrus pun menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus dari Allah, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Putra Allah, Sabda Allah sendiri. Kita semua yang telah disatukan dan telah diangkat dengan baptisan juga karena iman kepada Kristus telah dinyatakan rahasia keselamatan itu dengan mengenali Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menegaskan pula bahwa anak manusia akan menderita, menanggung banyak derita, ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudariku, akhirnya Tuhan Yesus pun dibunuh namun dibangkitkan pada hari ketiga. Marilah kita yang telah percaya kepada Kristus, yang telah diangkat sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang memahami Kristus adalah Sang Mesias, pun bertekun sebagaimana Petrus, taat, siap sedia mengikuti jalan salibnya. Sebagaimana juga Santo Padre Pio yang telah membawa tanda penderitaan Kristus di dalam hidupnya, yakni dengan 5 luka-luka Tuhan Yesus di tangannya, di kakinya, dan di lambungnya. Semoga kita semua juga membawa tanda penderitaan Kristus karena kita taat setia kepadanya demi keselamatan umat manusia, tentu dengan cara kita masing-masing. Santo Padre Pio mendapatkan rahmat untuk membawa stigmata, namun kita juga boleh untuk terlibat mewartakan kasih, penderitaan, pengorbanan Kristus dengan mau menderita, mau berkorban, dan mau menyelamatkan sesama meskipun harus mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua di kita perjuangan kita untuk memahami, menerima, mengakui Kristus, Sang Mesias, Anak Allah, dan taat setia
untuk mewartakan kesaksian pengorbanan penderitaannya demi keselamatan umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.